حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وغفران jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus hadir di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan bulan yang lalu kita telah membahas mengenai al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Ketika kita bicara tentang cinta karena Allah, maka tidak akan lengkap kecuali berbicara juga tentang al-hubbu fillah, membenci karena Allah. Karena memang dua perkara ini terkait berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwaqu wal iman al-hubbu billahi wal bughdu." Al-iman yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah itu maksudnya karena sama-sama taat kepada Allah. Membenci karena Allah itu disebabkan oleh adanya kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh salah satu di antara dua orang atau lebih. Maka lebih detailnya kita akan bahas mengenai sebab-sebab munculnya al-bughdu, rasa benci. Yang pertama yaitu adanya al-kufru wasyirku, adanya kekafiran dan kesyirikan. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahandanya, ya. Nabi Ibrahim adalah disebutkan sebagai Abu Tauhid, Bapak Tauhid. Sementara ayahandanya justru menjadi tokoh kesyirikan, ya. Sehingga muncul kebencian di antara mereka berdua. Tetapi kebencian yang muncul itu bukan berarti menghilangkan hablum minanas yang harmonis. Tetap hablum minanas itu berbicara. Cuma dari segi prinsip itu berbeda, tidak bisa dicampur aduk. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.
maksudnya orang-orang beriman yang bersama Nabi Ibrahim. Ya, jadi ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pada orang-orang beriman yang bersama Nabi Ibrahim. Idza qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Ini pernyataan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersamanya. Ya, nahnu bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami juga ya, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Jadi ini pernyataan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Ya. Maksudnya kami mengingkari apa-apa yang kalian sembah, gitu ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampaklah al-adawah, permusuhan, wal baghdau, kebencian ya, antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya, jadi kebencian di sini muncul karena salah satu itu apa? Kafir atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu nanti akan kita bahas tentang sikap ya, gitu ya. Bukan berarti kalau persepsi kita seperti ini ya, kemudian sikap kita harus berlawanan, tidak. Ya. Ini kan berkenaan dengan keyakinan, tapi berkenaan dengan hablum minan nas, itu tetap akan ada jalinan-jalinan yang baik. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini kan istri Pak, dekat sekali ya, suami istri. Tadi juga dekat ya, ayah dengan anak. Daraballahu lil ladzina kafaru ra'ata Nuh wa ra'ata Lut. Ya. Allah membuat perumpamaan ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Dua wanita ini berada di bawah pengawasan, maksudnya apa? Istri ya, dari dua hamba yang soleh. Gitu. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tetapi apa? Fakhonatahuma, dua wanita ini berkhianat kepada suami mereka. Gitu. Maksudnya apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak mengikuti agama yang dianut oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, fakhonatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an, maka ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan jaminan apapun ya kepada istrinya di depan Allah sedikit pun. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam Islam itu ya yang dinilai adalah keimanannya, ketakwaannya, kan, ilmunya, bukan keturunannya. Ya, kalau bicara keturunan ya tadi ya, ayah Nabi Ibrahim dekat dengan Nabi Ibrahim, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sangat dekat ya, itu dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhili wa qila dukhulan nar ma'ad dakhili. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka berdua ya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan penghuni neraka yang
Jadi jamaah rahimahullah, perumpamaan ini disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir ya, gitu ya. Ya, supaya orang kafir juga tahu bahwa kekafiran ini akan menimbulkan apa? Al-barok ya, saling berlepas gitu di depan Allah ya, saling berlepas diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seseorang itu kafir di depan Allah, nanti suaminya yang muslim atau istrinya yang muslim atau bapaknya yang muslim tidak memberikan manfaat sedikit pun ya, tidak bisa memberikan jaminan apapun. Sehingga tadi disebutkan wakil al-qulanna roma'ata, jadi dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuklah. Kalau hukuman di dunia ini masih erat Pak hubungannya dengan jaminan-jaminan, ya Pak ya. Anak pejabat mungkin bisa diringankan, ya. Walaupun slogannya di depan hukum semua sama, itu slogan aja. Tapi kenyataannya ini anak pejabat mungkin bisa diringankan. Ini orang berduit, dengan duitnya bisa meringankan hukumannya, ya gitu. Di lapas pun juga fasilitasnya tentu berbeda gitu ya. Ya ini tentu apa? Hukum di dunia beda dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan perumpamaan buat orang-orang yang beriman ya. Ya. Perumpamaannya apa? Ya, istrinya Fir'aun. Fir'aun ini kan biangnya kemusyrikan. Ya Pak ya, biangnya ke kafiran karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang paling tinggi. Gitu ya. Maka setiap rakyatnya, penduduknya yang mau beriman harus izin dulu kepada Fir'aun. Dan gak bakal diizinkan Pak ya. Ya, pasti nanti kemudian dibunuh karena mengaku dia sebagai Tuhan yang paling tinggi. Sementara istrinya beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Nabi Musa. Ya. Gitu. Maka disebutkan apa doanya? Ya Rabbi ja'alni Rabbi banili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku ya rumah di sisimu di surga ya. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari perbuatan Fir'aun ya, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ini istrinya Fir'aun Pak gitu ya. Istrinya Fir'aun berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari perbuatan Fir'aun yang kejam. Ya, kejamnya apa? Karena anak-anak lagi dibunuh, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Khawatir nanti kalau anak laki-laki itu begitu besar bisa menggulingkan ya kekuasaan. Jadi ini contoh-contoh ya, di mana anak beda keyakinan dengan bapak, ya. Kemudian suami beda keyakinan dengan istri, ya. Maka semua tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Ya. Jadi putus ya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang pertama, ya. Makanya ya kita semuanya berdoa, berikhtiar supaya apa? Ya pasangan kita, anak-anak kita ya, menjadi orang-orang yang beriman. Ya, itulah yang akan mengikat kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah itu kan anak cucu Pak. Gitu ya. Rabbana hab lana ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan kami.
Waluriyatina, anak cucu kami. Jadi zuriyah itu ya sampai anak cucu cicit dan selanjutnya begitu ya. Makanya habaib itu katanya zuriyah Nabi itu anak cucu Nabi gitu ya. Ya. Wallahu alam kebenarannya saya nggak tahu ya. Tapi begitulah ya. Nah, apa persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa hamba itu zuriyah Nabi ya, anak cucu keturunan walaupun generasi yang beberapa. Jadi yang kita minta tidak hanya pasangan-pasangan kita, tapi zuriyah kita, anak cucu kita, cicit buyut sampai selanjutnya. Qurrata a'yun ya. Ya, yang menyejukkan pandangan. Ini sebetulnya bahasa majazi, bahasa kiasan. Maksudnya menjadi orang yang beriman ya. Karena iman itulah yang akan menyatukan ya orang tersebut dengan pasangannya, dengan anak cucunya kelak pada hari kiamat. Ya. Zuriyah apa namanya? Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi doa kita ini luar biasa Pak sebetulnya. Gak cuma minta kepada Allah pemimpin partai enggak ya. Itu kecil sebetulnya. Ya. Kita mohon kepada Allah agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bukan permohonan kita bukan sembarangan ya. Permohonan Pak. Ya. Minta jadi ketua partai, minta jadi ketua ini, enggak, minta jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Karena orang yang bertakwa itu kan derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adanya al-kufru. Yang kedua ya, al-bughdu, kebencian itu muncul juga karena adanya an-nifaq, adanya kemunafikan ya. Maka pada zaman Nabi ada orang munafik yang menghina ya, memperolok-olok Nabi dan para sahabat. Itu muslim Pak, tapi menghina dan memperolok-olok Nabi. Sehingga oleh Allah dinyatakan qad kafartu ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir sesudah kalian mengaku beriman. Jadi peristiwanya kan terjadi pada waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu disebut sebagai Sa'atul Usra, perang di masa krisis ya, perang di masa resesi kalau sekarang itu 2023 resesi gitu ya. Ya nggak usah takut Pak ya. Pak saya mau tanya, yang jamin makan kita siapa Pak? Allah kan ya. Jadi kalau diumumkan resesi ya nggak apa-apa, itu prediksi ya. Tapi yang ngasih makan kita itu Allah ya. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Allah lah yang memberikan makan kepada kaum Quraisy, ditujukan kepada kaum Quraisy tapi juga kepada ya makhluk Allah yang lain, sehingga terbebas dari kelaparan. Wa amanahu min khauf. Allah yang memberikan rasa aman sehingga terbebas dari rasa takut. Didengar-dengarkan resesi 2023, 2024 ya. Gak apa-apa kita terima, tapi kita tidak boleh pesimis ya. Yang memberi makan bukan penguasa, yang memberi makan istri bukan suami. Kalau yang memberikan makan istri itu suami, begitu suaminya meninggal, istrinya kelaparan pada mati, kan gitu lah. Banyak yang suaminya meninggal, kemudian dia menjadi single parent ya, menafkahi anaknya dengan cara ini, dengan cara itu yang halal, anaknya sukses-sukses juga banyak. Itu menunjukkan yang memberi makan bukan suaminya, tetapi yang memberikan makan adalah Allah. Jadi kita nggak usah pesimis Pak ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin makanan, menjamin keamanan. Ini kan kadang-kadang takut-takut ya. Kita nggak perlu takut. Ayat Al-Quran sudah menyatakan begitu. Al-Quran itu sudah jelas ya. Astagfirullah qailin ya.
ya perkataan yang paling benar. Buktinya pandemi juga masih eksis saja ya Pak ya. Ya kan Pak? Ya. Pandemi berapa tahun? 2 tahun kan? Ya, yang meninggal ya mungkin karena memang udah ajalnya, ada sebabnya, gitu. Ya, jadi kita harus yakin kepada Allah. Ya, kalau sakit juga kan, wa ila itu bahwa ya ini kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Kalau aku lapar, Allah lah yang memberikan makan kepadaku. Kalau aku takut, Allah lah yang memberikan jaminan keamanan kepadaku. Ya. Jadi kalau usah takut Pak Bu ya. Dengan temukan sesi 2023, ya insya Allah kita masih makan sebagaimana yang kita makan. Ya Pak ya. Ya. Jadi perang Tabuk itu ada saatul usra, ya, pada waktu krisis. Makanya banyak sahabat yang nggak bisa ikut perang karena nggak punya uang, gitu. Sedih Pak karena nggak bisa ikut berperang. Ya. Perang kan perlu biaya kan. Sekarang pada sedih kalau nggak punya uang untuk mudik, betul ya? Mudik nggak bisa mudik kenapa? Maafin fulus. Soalnya mudik itu segala-galanya. Kalau nggak mudik nggak. Ini nggak bisa ikut berperang karena nggak punya bekal, itu pada menangis. Nah saat itu namanya perang Tabuk, perang yang agak lama gitu ya. Di sela-sela perang itu kan pasti capek, ya Pak, lelah, jenuh, gitu ya. Kalau anak sekarang bilang bete, gitu ya. Saat itu ada sekelompok ya orang Muslim, tapi apa? Hatinya menyimpan kemunafikan. Ada yang bilang gini, perang ini menang gak sih? Ya, kalau kita capek-capek ikut perang bersama dengan Nabi, belum tentu dijamin kemenangan. Itu kan meragukan kenabian Rasulullah. Kemudian ada lagi Pak, ya, yang bercanda. Tidak ada orang yang paling buncit perutnya, tidak ada orang yang paling bohong perkataannya kecuali mereka. Mereka itu ditujukan kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian didengar oleh Nabi, ya, perkataan itu, ya. Maka disebutkan wala in sa'altahu la yaquluna innama kunna naqulu wa na'lam. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengatakan begitu? Pasti mereka menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, rasa penat, rasa lelah. Tapi bercanda yang begini ini nggak boleh lah. Bercanda dengan nyindir-nyindir Nabi itu nggak boleh. Makanya katakan ya Muhammad abil untuk tastahzi'u. Apakah kalian menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan candaan? Gitu. Jadi kalau bercanda jangan masuk ke ranah ini Pak, ya. Jangan masuk ke ranah, ya, melecehkan Allah, ayat-ayatnya, nabinya, para sahabat. Jangan. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Itu menyebabkan, ya, canda yang begitu itu menyebabkan, ya, dia kafir sesudah mengaku beriman. Dulu ada yang bilang Bismillah, ini cuma contoh aja. Bismillah, na'udzubillah. Ini ya menghina, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bilang, oh saya masih Muslim kok, itu cuma canda aja. Canda ini menyebabkan qad ba'da imanikum. Kalian telah kafir sesudah kalian mengaku beriman. Karena apa? Kalian menjadikan Allah sebagai bahan candaan, bahan guyonan. Pak, menyinggung perasaan orang aja kalau untuk guyonan juga orang itu bisa menuntut, ya Pak ya. Gitu ya. Ya, pokoknya seseorang di apa? Ya, jadikan bahan lelucon, gitu ya. Pasti kan nggak suka orang yang dengar itu, ya. Itu saja dia tersinggung, ya, bisa
punya hak untuk mengajukan ke ya ranah hukum. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai candaan. Wa ayatihi, ayat-ayatnya. Ya. Itu ada lembaran-lembaran Quran berserakan di mana-mana. Ada lembaran Quran yang dipakai bungkus sayur, dipakai bungkus kue, dipakai bungkus apa, ya, gitu. Ya, kalau seperti ini ada unsur kesengajaan tadi ya. Kafir sesudah dia beriman. Kalau ada unsur kesengajaan, tapi kalau dia orang awam nggak tahu, saya nggak tahu kalau ini Quran, kan bisa jadi Pak ya tentu itu ma'fu dimaafkan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, ya gitu ya, Quran di lembarannya dipisah-pisah, kemudian ditaruh di mana berserakan, ada orang ambil dipakai bungkus ini bungkus itu, dan itu dilakukan dengan sengaja, maka itu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan. Wa rasulihi, ya, Rasul dijadikan sebagai bahan candaan, ya. Seperti kan dulu banyak kayak karikatur Nabi gitu ya. Nabi nggak bisa Pak dibikin karikatur. Nabi nggak boleh divisualkan. Karena apa? Kalau visualisasi itu pasti tidak akan sesuai dengan aslinya. Kalau nggak sesuai dengan aslinya, gitu ya. Itu kalau bahasa sekarang menciderai ya harga diri dan kehormatan Rasulullah SAW. Makanya kalau film-film itu nabinya kan nggak ada visualnya Pak ya. Kecuali ada film Nabi Yusuf apa itu ada divisualkan, tapi itu nggak boleh. Gitu ya. Nabi-nabi nggak boleh divisualkan karena visualisasi tidak akan bisa mewakili ya keaslian daripada sifat para nabi. Ya. Para sahabat juga nggak boleh Pak dihina, ya. Karena apa? Mereka telah mendapatkan semacam jaminan dari Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang lebih dahulu, orang-orang yang pertama kali beriman dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, ya, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Allah telah ridho kepada mereka, ya gitu ya. Allah telah menyiapkan surga bagi mereka. Maka menghina sahabat bukan boleh. Ada nggak Pak yang menghina sahabat? Ada. Ya, kelompok Syiah itu ya biasanya menghina sahabat, kecuali sahabat Ali, ya. Sahabat Ali dan dzurriyyahnya dan anak cucunya itu mereka muliakan. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman mereka hinakan, ya. Ini tidak boleh ya. Gitu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang hendak mencari teladan, ya, hendaknya mencari keteladanan pada diri sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka beriman ketika orang-orang apa? Ya, mengingkari kenabian Nabi. Ya. Abu Bakar, ya, orang dewasa yang pertama kali beriman, ya. Umar bin Khattab pertama kali yang beriman di kalangan apa? Ya, orang-orang yang kasar temperamen dan perangainya, ya. Khadijah wanita, ya, bangsawan pertama kali yang beriman kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib anak-anak yang pertama kali beriman kepada Nabi, ya. Makanya Pak, menghormati pendahulu itu, ya, itu bagian dari akhlak Islam. Jadi pendahulu kita yang bangun masjid ini, yang bangun masjid itu, yang bikin yayasan ini, bikin yayasan itu juga harus dihormati. Karena mereka mendapatkan tantangan yang mungkin lebih berat daripada sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang jasa-jasa pendahulu itu dinafikan begitu saja. Ya. Apakah masjid yang megah ini tidak berawal dari masjid yang dulu sederhana? Ya kan Pak ya? Yang dulu sederhana siapa ya mempelopori pembangunannya? Ya pendahulu kita, kakek-kakek kita, ya, bapak-bapak kita.
Jadi menghormati para pendahulu itu bagian dari akhlak Islam. Sebagaimana itu ya, as-sabiqun al-awwalun itu dihormati. Makanya tadi Rasulullah, siapa yang mengatakan bersabda kalau ingin mencari teladani sahabat-sahabat. Ya. Fa innahum abaru hadhil ummati quluban, karena mereka itu umat yang hatinya paling baik. Apa rasanya tadi ya? Mereka orang-orang pertama kali beriman kepada Nabi. Mereka orang-orang yang berjuang bersama Nabi ya. Kita sekarang ini kan berkat perjuangan mereka kan itu Pak ya. Ya. Hatinya paling baik. Kalau salah ngaku. Kalau sekarang salah belum tentu ngaku Pak. Kalau perlu ditutup-tutupi. Ada yang zina ngaku, ya Rasulullah saya habis zina, tolong dibersihkan, disucikan hati saya, jiwa saya. Sekarang ada nggak Pak yang kayak gitu? Saya bertanya, ada nggak wanita zina kemudian datang kepada ngaku saya berzina? Jarang Pak. Ini wanita zina datang kepada Nabi ngaku, ya Rasulullah, ini ya, sucikan jiwa saya, sucikan hati saya. Kenapa? Saya telah berbuat zina. Buktinya apa? Ini saya mengandung. Baik, ya. Nanti tunggu sampai kamu melahirkan, gitu ya. Begitu melahirkan di bawah Nabi lagi. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Segera sucikan hati saya, ya, sebagai wujud dari tobat saya. Tunggu sampai kamu selesai menyusui. Habis menyusui baru itu Pak dilaksanakan hubungan. Sekarang ada nggak orang berbuat salah ngaku? Udah jelas kena OTT aja belum tentu ngaku. Kalau KPK, kalau kena OTT KPK itu yang mau jadi pengacara buahnya Pak. Kenapa? Ini yang duitnya pengacaranya banyak. Nggak cuma satu, mungkin ada tim ya pengacara si A yang kena OTT. Itu juga banyak muslim juga Pak ya. Barusan Bupati mana? Batran Pak. Yang barusan banyak muslim. Nah ini ya kebaikannya. Kalau salah ngaku. Ada orang teriak-teriak manggil Nabi. Turun ayat tentang orang itu, ya, dalam surat Al-Hujurat itu Pak ya. Ya, teriak-teriak manggil Nabi Muhammad. Nah, nggak boleh kita panggil Muhammad aja. Ada adabnya, ya Rasulullah, ya, gitu, ya Nabi Allah, ya gitu. Ini panggil langsung panggil namanya, ya. Gimana Pak kalau kita manggil Ustaz cuma manggil namanya doang? Ya, etis nggak? Kecuali bapak kita, atau ibu kita, atau mertua kita ya, gitu ya. Lain lagi, atau ya kakak ipar kita ya biasa. Tapi kalau ada murid panggil Ustaz, ya langsung panggil namanya itu kan tidak etis. Ini juga ada sahabat yang manggil Nabi dengan menyebut namanya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu ya dengan menyebut Muhammad dari belakang tabir. Maksudnya dari jauh-jauh udah panggil Muhammad. Nah, kebanyakan mereka tidak berakal. Ya. Kemudian turun ayat, sia-sia amalan-amalannya. Orang itu langsung sedih Pak. Sedih menyendiri aja. Nangis, sedih, ya, menyesal. Kemudian Nabi bertanya, kenapa itu dia kok murung? Itu ya Rasulullah, itu dia menyesal, ya, dengan kata-katanya tadi. Sampai turun ayat, antah bato amaluku, ya, amal-amalan kalian sia-sia. Nabi mendengar itu, kemudian Nabi memohonkan kepada Allah tobat, dia juga tobat, tobatnya diterima, gitu ya. Ya. Nah sekarang kan ya kadang-kadang berbuat salah tapi tidak menyesal. Bahkan banyak orang berbuat salah
bangga dengan kesalahannya, malah disebarluaskan. Ya Pak ya? Ya. Foto dengan pacar barunya besar kemana? Ya. Ini ya, sahabat kami sebutkan mereka orang yang paling baik hati. Ya. Fa'innahum abaru hadhil ummati quluban. Ya. Kemudian apa? Perilakunya paling baik. Ya. Mereka menemani Nabi Muhammad SAW di waktu suka, di waktu duka. Ya. Maka kenalilah mereka, ikuti keutamaan ya. Ya, kenalilah mereka, kenalilah keutamaan mereka, dan ikutilah jejak langkah mereka. Ya. Nah, jamaah rahmatullah. Jadi tentu kemunafikan itu nanti ada dua, Pak. Ada munafik yang akbar, yang besar, ya kayak tadi itu ya, menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan candaan dan bahan gurauan. Itu nifak akbar, munafik besar, yang kemudian oleh Allah dinyatakan la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir ya sesudah kalian menyatakan iman. Tapi ada nifak kecil, Pak, yang itu kadang-kadang ada pada diri kita. Ayatul munafik salah, tanda orang munafik itu tiga. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara bohong. Pernah nggak kita bohong, Pak? Pernah. Nah itu munafik kecil gitu ya. Pernah kita berbohong, pernah. Ibu anaknya nangis, awas nanti ada hantu. Padahal nggak ada hantu. Ya, jadi jangan takut-takutin itu. Diam, kalau nggak diam nanti hantu datang gitu. Kan sering juga Pak ya, nakut-takutin anaknya yang nangis dengan ya akan ada hantu, akan ada apa. Nangis terus saja bacakan ayat-ayat Quran gitu ya. Ya. Kalau bicara bohong itu ada sesekali pada diri kita. Wa idza wa'ada ya ahlafa, kalau terjadi diingkari. Anaknya nangis diam ya. Kalau diam ibu belikan es krim. Begitu diam nggak dikasih apa-apa. Ada yang gitu nggak? Ada. Itu ya bohong. Nggak boleh ya, kasih es krim. Ya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat dengan amanah yang dia emban, nggak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Adul amanah ila ahliya, ya. Ya, tunaikan amanah itu pada ya yang berhak untuk menerima. Nah, kalau ini nifak kecil, Pak, ya. Nifak kecil, ya. Enggak kemudian pelakunya divonis sebagai keluar dari Islam. Sama aja, Pak, seperti kufur itu juga ada kufur besar, ada kufur kecil, ya. Maksudnya orang kufur nikmat itu keluar dari Islam enggak? Enggak keluar dari Islam. Tandanya kufur nikmat apa? Keluar terus, ya bisa jadi ya. Ya, keluar aja. Enggak ada rasa senang, gembira, ya. Pokoknya keluar terus. Dikasih banyak ya kurang, dikasih sedikit apalagi. Itu kufur nikmat, ya. Ya. Atau bersumpah dengan menyebut selain Allah, itu juga bagian dari kufur, ya. Gitu. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, gitu ya. Kata disebut faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, dia telah kafir. Maksudnya di sini bukan keluar dari Islam, gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, munculnya ya rasa benci itu karena apa? Karena lebih cinta kepada kekafiran daripada keimanan. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan teman-teman karib,
teman-teman setia, pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang baik itu ayahmu maupun saudara-saudaramu, gitu. Kalau mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang maksiat senang, gitu. Kalau ada hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan dia benci, ya, gitu ya. Ya, lebih mencintai orang kafir daripada orang muslim, ya. Kan ada juga yang gitu, Pak, ya. Ada orang Islam tapi lebih memberikan pembelaan kepada orang kafir daripada orang muslim. Ya. Ya, kalau dalam beberapa kasus memang boleh, Pak. Contoh ini, ada orang kafir kemudian hartanya dicuri oleh orang Islam. Ya kita bela ini, ya. Kita bela orang kafir karena apa? Hartanya dirampas oleh orang Islam. Tapi kalau ada orang kafir yang menghina Islam, kemudian ada orang Islam yang membela orang tersebut, ya, ini maksudnya mereka lebih mencintai kekafiran daripada keislaman. Nah, jamaah rahimahullah, ini beberapa sebab munculnya rasa al-ghulu. Kemudian, apakah kalau sudah muncul rasa al-ghulu itu menghilangkan hablum minanas secara total? Enggak, ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang tadi selama mereka tidak memerangi kalian, ya. Selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, karena Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Jadi kayak konteks Indonesia nih, Pak, ya, konteks Indonesia, ya. Ya tetap agama kita agama kita, agama mereka, jangan dicampur aduk. Natal ke sana, Idul Fitri ke sini, enggak. Tapi dalam hubungan keseharian, selama mereka tidak membunuh kita, memerangi kita, mengusir kita dari kampung halaman kita, kita tetap wajib berbuat baik dan berbuat adil. Karena negara kita ini kan Darussalam, ya, negara damai, ya, Pak, ya. Kecuali dalam konteks Palestina bisa jadi, Pak, ya. Karena Israel sudah merampas tanah Palestina, membunuhi, ya, penduduk sipil, ya. Nah, itu semua warga Palestina yang laki-laki utamanya yang mampu wajib, gitu, ya, memberikan perlawanan. Karena jelas, ya, tanah Palestina dirampas, yang masyarakat Palestina dibunuhi, diusir, ya kan, gitu, ya. Nah, tapi kalau dalam konteks kita yang negara aman, ya, nggak ada perang antara muslimin dengan kaum kufar, ya kita tetap berbuat baik dan berbuat adil, ya. Hak mereka terlindungi, nggak boleh dijarah, nggak boleh dirampas. Orang kafir kemudian tokonya dijarah, nggak boleh. Nggak ada alasan, ya, untuk melakukan hal itu. Nah, jadi antara persepsi, ya, dengan hablum minanas ini harus dibedakan, ya, gitu, ya. Ya, keyakinan, ya, itu harus ada garis demarkasi yang jelas, gitu. Ada tapal batas yang jelas, keyakinan. Tapi hubungan, ya, sesama tetap harus dijalin sesuai dengan hak-haknya. Makanya kan tetangga itu kan ada yang punya 3 hak, ya, Pak, ya. 3 hak itu kalau sama-sama muslim, saudara, tetangga, itu punya 3 hak. Ada yang punya 2 hak, ya. Sama-sama muslim, tetangga punya 2. Ada yang punya 1 hak, ya, hak tetangga aja, ya. Ya, dia tetangga tapi agamanya beda dengan kita, punya hak. Jadi kalau mau dikasih, yang satu kasih 3 bungkus, yang kedua kasih 2 bungkus, yang ketiga kasih 1 bungkus, gitu, ya. Mau dikasih sama juga nggak apa-apa, ya, gitu, ya. Mau kasih 3 bungkus semuanya nggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan masing tetangga itu memiliki hak, ya, walaupun keyakinannya beda tetap punya hak, ya. Ada tanya
semua nabi itu agamanya Islam. Jadi kalau syahadatnya ya bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi. Loh, itu dia. Kalau sekarang kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau dulu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ya rasulullah. Begitu pula pada zaman nabi-nabi yang lain, syahadatnya kepada Allah dan kepada nabi yang diutus pada saat itu. Ya, para nabi semuanya ya membawa agama Islam, ya mengajak umatnya untuk apa? Beribadah kepada Allah dan menjauhi ya peribadatan kepada selain Allah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah utus pada setiap kaum itu seorang rasul. Misinya kan sama. Ani budullaha wajtanibut taghut. Wahai ya umatku, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah apa yang disembah selain Allah. Tadi Pak, ya Pak. Yang tadi yang ya, kalau kita dapat, kita simpan di tempat yang aman, di lemari, ya, gerak yang aman, yang kira-kira tidak dijangkau oleh anak-anak, kemudian nanti disebarluaskan kemana-mana, tempat-tempat yang kotor. Bagaimana kalau ilghaha bil tahrik, ya, menghilangkan itu dengan cara membakar? Hukumnya boleh, ya. Tapi waktu bakar jangan ada yang tahu lah. Nah, kalau ada yang tahu terjadi fitnah. Ya Pak ya. Bapak ini muslim, haji lagi bakar Quran. Kalau terpaksa itu harus dibakar karena tidak ada tempat yang aman untuk menyimpannya. Bakar secara rahasia, jangan ada yang tahu. Jangan kemudian bakar barang-barang kan bikin YouTube kok. Nanti bapak kena hujatan dari ya dari netizen Pak ya. Wah, ini orang Islam bakar Al-Quran. Ada tata caranya ya. Tapi kalau selama bisa disimpan ya lebih baik disimpan. Karena itu nanti kalau disimpan ada orang bacakan bisa jadi peringatan. Oh ya. Tapi kalau betul-betul tidak ada tempat yang aman dan dikhawatirkan akan berserakan ke tempat-tempat yang kotor, nah, keputusannya bisa ilghaha bil tahrik, ya dihilangkan ya dengan cara membakar. Caranya nanti ya bakar sendiri di tempat yang ya nggak ada orang yang tahu. Ya. Abunya gimana? Abunya udah sama dengan abu yang lain. Nggak usah abunya dibungkus lagi ya nggak bisa. Ya. Ada lagi Pak ya. Ya, nggak boleh canda, ya, masuk ke ranah seperti itu ya. Ya itu memang tidak separah tadi ya. Kalau tadi kan jelas menghina Nabi, menghina sahabat, meragukan ya kebenaran Nabi ya gitu ya. Ini canda yang ringan tapi juga seharusnya canda walaupun ringan nggak masuk ke ranah ya billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kalian yang bercanda ya pada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya ya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu hendaknya dihindarkan ya gitu. Pokoknya dalam perkara-perkara ibadah itu ya kalau bisa jangan ada canda ya masuk ke ranah itu. Kadang-kadang kan ada canda banyak. Sholat dulu. Sholat itu kan nomor 2. Ada yang gitu kan ya? Kita sholat dulu ya. Sholat kan nomor 2. Oh iya, rukun Islam yang pertama Pak. Syahadat, 2 sholat. Ini biasanya ya candaan orang-orang yang sudah lapar. Karena udah terhitung
gudang makanan. Giliran ada yang bilang sholat, ya dia canda sholat nomor 2 gitu. Tapi jangan bilang makan nomor 1 gitu. Memang itu hukumnya beda-beda sebenarnya. Ya, karena tidak ada sholat ketika hidangan sudah tersedia. Itu hukumnya beda-beda. Kalau yang bersangkutan masih kenyang, lebih utama sholat. Tapi kalau yang bersangkutan memang sudah lapar dan tidak tertahankan, nah itu makan sebentar. Ya, daripada nanti sholat ingat makan gitu ya. Jadi hadis itu benar, tapi konteksnya satu dengan yang lain bisa beda-beda hukumnya, gitu ya. Tergantung kondisi yang bersangkutan. Ya. Ya. Kalau sholat di masjid kan orang yang melakukan kepada sholat kan hanya menyembah ini. Nah, ada orang yang di Indonesia kalau sholat kita sholat ada di depan orang lewat itu dianggapnya orang itu tidak bermoral atau katakanlah orang itu nggak sopan gitu. Iya. Jadi hukumnya gimana? Ya memang hukum sebenarnya nggak boleh kita lewat di depan orang sholat, ya. Makanya kan sajadah ini kan ada batasnya ya. Ya kalau batasan ini ya di sini udah masih boleh. Ada yang bagus lagi dikasih apa itu? Sater, sutro itu ya. Dikasih semacam penghalang, entah itu dari kayu, entah itu dari botol gini juga bisa gitu, atau dari tas ya. Yang penting orang tidak melewati area tempat kita sujud. Tapi ini juga tidak cukup sebetulnya. Itu kan kaki, ini kepala. Jadi di sini pun sebenarnya sudah boleh. Nah, adapun di Mekah itu memang darurat, Pak. Darurat, benar-benar darurat, nggak bisa dihindarkan ya. Orang lewat di depan orang sholat, ya sebetulnya itu sudah. Makanya kan lagi sujud hilang. Memang nggak boleh hukumnya, tapi itu darurat ya. Nggak tahu sampai sekarang juga susah untuk ditertibkan ya. Di Mekah ya, di Masjidil Haram ya, karena memang ya, sholatnya kan melingkar. Kalau di Masjid Nabawi ya, pasti sudah tertib karena arah kiblatnya kan satu. Kalau di Masjidil Haram itu sudah nggak bakal bisa untuk ditertibkan ya. Nah, kalau udah masuk begitu ya masuk al-daruratu tubihul mahdurat. Ya kondisi yang darurat membolehkan hal-hal yang tadinya nggak boleh. Tapi kalau Bapak pernah pulang belakangan, itu baru bisa tertib. Jamaah haji sudah berangsur-angsur pulang ke negerinya. Jumlah jamaah di Masjidil Haram sudah tidak sepakat menjelang wukuf. Nah itu biasanya bisa. Ya, udah nggak ada lagi orang yang ya lewat depan orang sholat. Gitu ya. Karena itu pas kondisi sedang padat-padatnya menjelang wukuf. Baik, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.